Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto menggunakan Jogannya untuk menidurkan Sasuke, Naruto, dan Shikamaru dalam sekejap. Dengan teknik Kage Bunshin, ia menciptakan beberapa bayangan untuk mengangkat tubuh mereka dan membawa mereka kembali ke desa Konoha. Sementara itu, Amado telah dikalahkan dengan serangan Uzuhiko maksimal yang menghancurkannya tanpa sisa. Namun, di tengah kemenangan itu, Boruto merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berjalan mendekati tubuh Agbi yang tergeletak tanpa nyawa. Boruto mengernyit, tangannya gemetar saat menyentuh tubuh Agbi. Kenapa waktunya bisa sepas ini? Agbi mati tepat setelah Amado lenyap, gumamnya penuh kecurigaan. Tanpa menunggu lebih lama, ia menyerap tubuh Agbi ke dalam dimensinya. Dengan ini, hanya satu tujuan yang tersisa dalam pikirannya, menemukan Eida. Setelah menempuh perjalanan panjang, Boruto bersandar pada pohon besar untuk beristirahat sejenak. Napasnya terengah-engah. Dalam benaknya, ia mulai mempertimbangkan menggunakan jutsu terakhirnya, sebuah teknik terlarang yang dapat menghidupkan kembali orang-orang yang gugur dalam perang ini. Namun, harga yang harus dibayar sangat besar, nyawanya sendiri. Apa aku benar-benar siap mengorbankan segalanya? Bisiknya dalam hati, matanya menatap langit yang kelam. Tiba-tiba, suara benda jatuh terdengar dari atas pohon yang ia sandari. Boruto terkejut dan segera bersiaga. Ia melangkah maju dengan hati-hati dan matanya membelalak saat melihat sosok yang tergeletak di tanah. Eida? Boruto bergegas menghampiri. Ia berlutut di sampingnya dan menyentuh lehernya, merasakan denyut nadi yang masih lemah. Dia masih hidup. Tapi, matanya membesar saat menyadari sesuatu yang mengerikan. Mata Eida hilang. Benar-benar lenyap tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Benar-benar kejam. Bahkan untuk ukuran dunia ini. Siapa yang bisa melakukan hal sekeji ini padamu, Eida? Bisiknya dengan rahang mengatup erat. Boruto mengaktifkan karmanya, mengalirkan sebagian cakranya ke tubuh Eida agar ia bisa sadar kembali. Saat itu juga, ia merasakan sesuatu yang aneh dari bawah tanah. Instingnya langsung berteriak bahaya. Ada sesuatu di bawah. Boruto segera melompat tinggi sambil menggendong Eida. Tepat setelah ia melompat, tanah di bawahnya tiba-tiba mengeluarkan asap beracun yang langsung melayukan pepohonan di sekelilingnya. Tapi bukan hanya itu, pohon-pohon yang telah layu mulai bergerak dan bergabung satu sama lain, membentuk makhluk raksasa dari kayu, mirip Mokuton, Shinsu Senju milik Hashirama Senju. Ratusan tangan kayu raksasa menyembur dari monster itu, mengarah langsung ke Boruto. Mokuton. Lagi, Boruto mengerutkan alisnya. Siapa yang bisa menggunakan ini? Tanpa Naruto dan Sasuke di sisinya, Boruto tahu bahwa ia harus menghadapinya sendiri. Monster kayu itu menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan. Tangan-tangan raksasa menghantam udara, mencoba meraih Boruto yang masih melayang di udara. Boruto melesat turun dengan kecepatan tinggi, tapi tiba-tiba, dari bawah tanah, muncul naga kayu yang melilit tubuhnya erat. Sial, ini menguras cakraku. Boruto menggertakkan giginya, merasakan kekuatan naganya mencengkeram tubuhnya dengan kuat. Dengan cepat, ia menggunakan jutsu Hirashin dan berpindah ke atas pohon terbesar di area itu. Namun, pohon itu pun berubah bentuk dan mencoba melilitnya. Dengan sigap, Boruto mengeluarkan jutsu api dari mulutnya, membakar pohon tersebut hingga meleleh dalam sekejap. Ia kembali melayang ke udara, mencoba mencari cara untuk melindungi Eida. Aku harus memasukkan Eida ke dalam dimensiku, pikirnya. Tapi saat mencoba membuka portal, tubuhnya melemah. Tidak cukup cakra. Aku sudah terlalu banyak memberikannya pada Ida. Tanpa peringatan, monster kayu raksasa itu tiba-tiba runtuh dan hancur menjadi debu.
Boruto menyipitkan matanya, merasa ada yang tidak beres. Aku tidak menghancurkannya. Lalu siapa? Saat ia masih menganalisis situasi, tiba-tiba dari atas langit muncul air dalam jumlah besar, jatuh dengan deras ke arahnya. Boruto segera mengaktifkan karma untuk menyerapnya, tetapi ia terpental keras. Apa? Air ini asli. Bukan cakra? Dorongan air tersebut membuatnya hampir kehilangan keseimbangan, tapi ia segera bergerak cepat, kembali meraih Eida dan mencoba kabur ke tempat yang lebih aman. Namun, air itu berubah menjadi ribuan tombak runcing dan langsung menyerbu Boruto dari segala arah. Terlalu cepat. Beberapa tombak berhasil ia hindari, tetapi satu di antaranya mengenai wajahnya, meninggalkan luka di pipi Boruto. Dengan napas tersengal, ia menggeram, sial. Mereka ingin membuatku seperti binatang dalam sangkar. Siapa sebenarnya mereka? Boruto segera menggunakan Doton, Doryuheki dan menciptakan dinding tanah besar sebagai perlindungan. Dalam waktu yang sama, ia menggigit jari dan membuat segel di tanah. Kuchiyose no Jutsu. Asap putih mengepul, dan di hadapannya muncul seekor katak kecil. Kashin Koji. Aku butuh bantuanmu, segera datang ke sini. Situasi makin buruk. Tapi jangan biarkan siapapun tahu, katanya dengan nada serius. Saat itu, Eida mulai bergerak. Tubuhnya perlahan bangkit, dan ia membuka matanya yang kosong. Boruto mendekatinya. Eida. Apa kau baik-baik saja? Apa kau bisa mendengarku? Namun, tanpa peringatan, Eida langsung menancapkan tangannya ke tubuh Boruto. Boruto terbatuk darah, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Matanya membesar, tubuhnya gemetar. Eida. Kenapa kau melakukan ini? Eida tidak menjawab. Tatapannya kosong. Dengan tangan berlumuran darah Boruto, ia bersiap menyerangnya lagi. Menyadari bahaya, Boruto segera menggunakan Futon, Repusho untuk menciptakan dorongan angin dan menjauhkan dirinya dari Eida. Tidak mungkin. Eida mengkhianatiku. Apa dia dikendalikan? Saat ia berusaha memahami situasi, tanah di bawahnya bergetar lagi. Dari dalam bumi, muncul pohon raksasa yang melilit tubuhnya, menjulang ke langit. Boruto menggertakkan giginya, mencoba meronta. Sial! Aku tidak boleh kalah di sini. Tapi luka ini dan kayu ini menguras cakraku. Kalau aku terlalu lama di sini, aku bisa mati. Boruto merintih kesakitan. Luka parah yang dideritanya akibat serangan Eida membuatnya sulit bergerak. Rasa sakit yang luar biasa menyiksa tubuhnya, darah mengalir deras dari perutnya yang robek. Namun, lebih dari itu, ada sesuatu yang mengusik pikirannya, Eida, seseorang yang seharusnya menjadi sekutunya, justru menyerangnya. Apa yang terjadi? Apa alasan dibalik pengkhianatan ini? Bahkan saat ini, matanya telah hilang, membuat Boruto semakin sulit percaya bahwa gadis yang ia anggap berharga telah menjadi musuhnya. Saat Boruto masih mencoba mencerna situasi, tiba-tiba, dari tanah yang retak muncul sebuah pohon raksasa. Dengan kecepatan yang luar biasa, cabang-cabangnya melilit tubuh Boruto, mengikatnya erat hingga ia nyaris tak bisa bernapas. Pohon itu terus membesar, menjulang tinggi hingga menembus awan. Boruto yang masih merasakan perih dari luka di perutnya kini harus menghadapi ancaman baru dari musuh yang bahkan belum ia ketahui wujudnya. Cakra di dalam tubuhnya terkuras dengan cepat. Boruto mencoba menggeliat, tetapi setiap gerakannya hanya membuat lilitan pohon semakin kuat. Rasa sakit tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya. Napasnya tersengal, tetapi ia memaksakan diri untuk berbicara. Aku tahu ini perbuatanmu, Amado. Kau belum mati, bukan? Suara Boruto bergetar, tetapi tetap penuh amarah. Aku tidak menyangka kau bisa menipuku sejauh ini, bahkan mengendalikan Eida dan mengambil matanya.
Dasar pengecut! Boruto mengerahkan sisa tenaganya. Ia mencoba membentuk segel jutsu di tangannya untuk melepaskan diri. Namun, tepat saat ia akan merapalkan jutsu, tiba-tiba sebuah batang besi muncul dari dalam pohon dan menancap tepat di tangannya. Darah mengalir deras. Boruto mengerang kesakitan, matanya melebar dalam keterkejutan. Kepalanya terdongak ke langit. Kesadaran mulai memudar seiring dengan darah yang terus mengalir keluar dari tubuhnya. Dalam hati, ia mulai merasakan keputusasaan yang mendalam. Jadi begini akhirnya. Aku sudah dikalahkan. Aku bahkan tak bisa merasakan kedua tanganku lagi. Tinggal menunggu waktu sampai pohon ini menguras seluruh cakraku. Sepertinya, aku gagal menepati janjiku untuk menghidupkan Sarada dan yang lainnya. Boruto mulai pasrah, tetapi pohon itu semakin menjepit tubuhnya, seolah ingin benar-benar menghancurkannya. Nafasnya semakin tersengal. Kesadarannya hampir hilang. Ia tahu, ini adalah akhirnya. Namun, di tengah situasi kritis itu, ia mengambil keputusan terakhirnya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba menggunakan jutsu pamungkasnya, mempertaruhkan kekuatan Jogannya demi menghidupkan kembali semua orang yang telah mati. Namun, ia sadar, luka-luka ini, cakranya yang hampir habis, semua itu membuatnya mustahil melakukan jutsu tersebut. Saat harapan hampir hilang, tiba-tiba, seseorang muncul. Amado, melayang di udara, menatap Boruto yang hampir kehilangan kesadarannya. Wajahnya tetap dingin, tanpa sedikit pun belas kasihan. Boruto yang sudah semakin lemah berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, "Kau menang." Aku tidak bisa menyangkalnya. Sungguh disayangkan. Aku akan segera menyusul Kawaki ke alam sana. Tapi, jika kau masih punya sedikit hati, setidaknya, biarkan ayah dan paman Sasuke hidup. Amado hanya menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada jawaban. Hening. Hingga akhirnya, ia membuka mulutnya dengan suara yang datar. Uzumaki Boruto, kau sudah diambang kematian. Harapanmu sia-sia. Jika begitu, aku akan mengakhiri penderitaanmu sebelum pohon ini benar-benar menyerap habis cakramu. Boruto terkejut. Pohon Shinju, gumamnya lemah. Jadi, kau ingin menggunakan pohon ini untuk menyerap cakraku dan menjadikanku sebagai buah cakra. Kau benar-benar licik, Amado. Amado tersenyum tipis, lalu menoleh ke belakang. Eida tiba-tiba muncul, berdiri di belakangnya. Dengan ekspresi tanpa emosi, ia menerima pedang dari Amado. Aku tidak tega untuk mengeksekusimu sendiri, kata Amado dingin. Jadi aku akan meminta Eida melakukannya. Lagi pula, sepertinya kau memiliki perasaan terhadapnya, bukan? Akan menjadi ironi yang luar biasa, mati di tangan orang yang kau pedulikan. Boruto terdiam. Tak ada kata yang bisa ia ucapkan. Luka di perutnya semakin parah, darahnya semakin banyak yang hilang. Cakra yang tersisa hanya tinggal sedikit. Tubuhnya terasa dingin. Eida mengangkat pedangnya, bersiap menebaskan ke arah Boruto yang sudah tak berdaya. Namun, sebelum pedang itu melayang, tiba-tiba muncul ledakan besar dari bawah tanah. Gelombang api menyelimuti tubuh Amado dan Eida. Sesosok bayangan melompat ke udara. Jutsu minyak yang menyala membakar keduanya, membuat Amado terkejut dan melompat mundur. Kayu-kayu yang mengikat Boruto tiba-tiba hancur. Boruto jatuh ke tanah, tubuhnya nyaris tak bergerak. Terlambat. Paman. Gumam Boruto lemah. Kashin Koji berdiri di dekatnya. Jika kau masih bisa berbicara, itu berarti kau masih bisa bertahan. Kita harus mundur dari sini, Boruto. Namun, saat Koji hendak membawa Boruto pergi, ia menyadari sesuatu, Amado sudah menghilang. Hanya ada Eida yang tergeletak di tanah, tak bergerak. Koji menyipitkan matanya. Jadi, kau benar-benar sudah mati, Eida, gumamnya. Lalu, ia menciptakan segel Kuchiyose, memanggil katak raksasanya dan memasukkan Boruto ke dalam mulutnya. Kita akan pergi, kata Koji, dan dalam sekejap,
mereka menghilang dengan Kuchiyose pembalik. Namun, pertempuran belum selesai. Dari bayangan, Amado kembali muncul dari bawah tanah. Dengan senyum liciknya, ia berbisik pelan. Jangan berpikir aku akan berhenti di sini. Kashin Koji, yang kini berdiri di hadapan Amado, hanya tersenyum dingin. Keluarlah, Amado. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah kau membelot dari Jigen. Mengapa kau bersembunyi? Atau jangan-jangan kau mulai merasa takut? Dari tanah, Amado mengeluarkan pedang tajam dan langsung menyerang ke arah Koji. Namun, Koji dengan cepat menggunakan elemen tanah untuk menghindar, membuat dirinya terdorong ke atas. Kau masih secerdik dulu, Amado. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos, kata Koji. Amado hanya menyeringai. Kau datang di saat yang tidak tepat, Koji. Jika 1 menit lagi kau terlambat, Boruto sudah menjadi buah cakra.